Penjara ini tidak pernah mengizinkan narapidana untuk memakai sepatu. Namun, para petugas penjara semuanya mengenakan sepatu bot besar yang dibuat khusus. Beberapa narapidana baru terlihat bingung. Namun, kepala penjara menekan tombol di tangannya. Kepala penjara dengan puas menghentikan aksi menakut-nakuti. Lalu ia dengan tenang berkata, "Ini adalah lantai terapi kaki listrik yang unik di penjara kami. Tadi hanya merupakan tingkat pertama dari 3 tingkat kekuatan. Jika ada yang berhayal untuk melarikan diri dari sini, maka saya akan membuatnya merasakan kekuatan tingkat ketiga." Beberapa menit kemudian, tokoh utama, Ando, dibawa masuk ke dalam penjara. Namun, tempat ini berbeda dari yang ia bayangkan. Lebih mirip dengan sebuah pabrik pemrosesan komponen. Ternyata ada total 6.000 narapidana di sini. Mereka ditahan di 18 lantai. Setiap lantai memiliki 7 bengkel. Setiap bengkel memiliki 7 meja kerja. Setiap meja kerja dilengkapi dengan 7 narapidana. Selain makan dan tidur, sisa waktu dihabiskan terkurung di bengkel. Membuat semacam komponen misterius. Kakak di bengkel tempat Ando bekerja bernama Lauzi. Dia menugaskan Ando ke meja kerja nomor 5. Dan memperingatkannya untuk tidak malas. Karena setiap pekerjaan akan dinilai berdasarkan jumlah komponen yang diselesaikan. Meja kerja yang berada di peringkat terakhir. Tidak hanya 7 orang tidak mendapatkan makanan hari itu, tetapi juga harus menerima hukuman sengatan listrik. Ando dengan cemas menyelesaikan pekerjaan hari pertamanya. Ketika dia tiba di area istirahat, dia terkejut menemukan bahwa kondisi akomodasi di sini cukup baik. Setiap narapidana memiliki sel pribadi yang didekorasi dengan baik. Teman sel memperkenalkan berbagai fungsi di dalamnya. Semua barang kebutuhan hidup, termasuk air, lampu meja, toilet, bahkan peralatan makan. Semua dipasang di satu dinding. Ando dengan aneh bertanya di mana makanan. Teman sel menarik sebuah pipa dari dinding. Dikatakan bahwa makanan di sini disediakan tanpa batas. Karena penjara berharap setiap narapidana bisa kuat dan sehat. Dengan begitu, mereka memiliki tenaga untuk membuat lebih banyak komponen. Ando bertanya mengapa sel di sini tidak memiliki pintu. Teman narapidana menunjuk ke lampu indikator di lantai. Jika lampunya berwarna putih, itu berarti semuanya normal. Tapi jika lampu putih mulai berkedip, maka setelah 7 detik, lampu itu akan berubah menjadi merah. Pada saat itu, tidak ada pintu pun sama saja. Saat itu, Laubai mendekat dan mengingatkan Ando untuk tidak berjalan sambil tidur di malam hari. Siapa sangka, begitu dia selesai berbicara, lampu putih di lantai mulai berkedip. Para narapidana segera kembali ke sel mereka. Ando masih belum mengerti apa yang terjadi. Lampu tiba-tiba padam. Dia segera menyadari ada yang tidak beres. Dia cepat-cepat kembali ke selnya. Begitu dia melangkah masuk, lampu putih langsung berubah menjadi lampu merah. Sel pun seketika menjadi sunyi. Ando hanya bisa tidur dengan cemas. Siapa sangka, di tengah malam, seorang narapidana berdiri di tepi sel. Beberapa detik kemudian, Ando terbangun oleh jeritan yang mengerikan. Dia segera mengintip untuk memeriksa situasi. Dia melihat bahwa narapidana itu telah menjadi arang akibat listrik. Dan ini jelas merupakan kekuatan dari level ketiga. Ando memutuskan untuk tidak hanya menunggu tak berdaya. Setiap hari, dia akan memanfaatkan kesempatan saat pergi ke toilet untuk sengaja merusak pipa saluran di dalam dinding. Dia berharap bisa menyebabkan korsleting listrik di lantai, sehingga menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia segera menyadari bahwa hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri tidaklah cukup. Maka, dia mencoba meyakinkan kakak penjara, Laubai, untuk bertindak bersama. Namun, sisa hukuman Laubai hanya tinggal lebih dari 40 hari. Jadi, dia sama sekali tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Ando yang lemah dan sendirian. Awalnya mengira rencana pelarian akan tertunda lama. Tak disangka, sebuah kejadian tak terduga di hari itu justru membawa sebuah kesempatan. Pada hari itu setelah selesai bekerja, seorang narapidana tua tiba-tiba jatuh dan tidak bangkit lagi. Maka, Laubai segera meminta petugas penjara untuk memanggil dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menemukan bahwa pria tua itu telah mengalami stroke berat. Kondisi medis di penjara sangat sederhana. Dokter pun tidak bisa berbuat banyak dalam situasi ini. Maka, dia mengeluarkan semacam obat, bersiap untuk mengantarkan pria tua itu pergi dengan tenang. Laubai segera berkata bahwa pria tua itu bisa keluar penjara minggu depan. Memohon kepada dokter untuk berusaha menyelamatkannya. Namun, dokter justru menyatakan, bahkan jika pria tua itu diselamatkan, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan lagi. Ando mendengar ada makna tersembunyi dalam kata-kata itu. Maka, dia bertanya apa maksudnya. Dan dokter ini juga merupakan narapidana di penjara. Maka, dia pun mengungkapkan sebuah rahasia. Ternyata, narapidana di sini setelah keluar dari penjara akan dikirim ke penjara lain. Tidak akan pernah mendapatkan kebebasan lagi. Hanya bisa menjadi penderitaan gratis bagi kekaisaran seumur hidup. Setelah mengetahui fakta kejam ini, Ando sekali lagi membujuk Lauzi untuk melarikan diri bersama. Dan besok adalah kesempatan yang sangat baik. Karena petugas penjara akan membawa narapidana baru ke penjara. Saat ini, lift tidak akan terhubung dengan listrik. Jika bisa mengambil senjata petugas penjara pada saat itu, maka akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Laubai akhirnya diyakinkan kali ini. Setelah kembali ke sel, dia mengungkapkan kebenaran kepada semua narapidana. Atas seruan Lauzi, semua orang memutuskan untuk memulai aksi pelarian keesokan harinya. Ando berpura-pura pergi ke toilet seperti biasa, mulai memotong pipa saluran air. Setelah beberapa usaha, pipa akhirnya terputus. Sejumlah besar air memancar keluar, mengalir ke atas lantai. Dan saat itu petugas penjara juga datang dengan narapidana baru.
Melihat lift perlahan-lahan turun, Ando memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Dua narapidana langsung mengerti. Segera berpura-pura bertengkar. Sementara penjaga penjara tertarik, mereka bertanya. Ando mengambil kunci Inggris, memasukkannya ke dalam mekanisme pengangkat. Ando memanfaatkan kesempatan untuk memanjat ke platform pengangkat. Aksi pelarian resmi dimulai. Narapidana bahkan menggunakan palu paku dan obeng di tangan mereka untuk melawan petugas penjara yang memegang senapan laser. Dua petugas penjara segera menembak dari lantai 2. Dengan cepat membuat narapidana tidak bisa melawan. Namun, narapidana yang memberontak terlalu banyak. Petugas penjara kekurangan tenaga. Dalam sekejap, 2 tangan tidak bisa melawan 4 tangan. Maka, kepala segera memerintahkan bawahannya untuk mengaliri listrik ke lantai. Namun, dia tidak menyadari. Pipa saluran air sudah dihancurkan oleh Ando. Dia tahu bahwa jika lantai dialiri listrik, semua orang akan teraliri listrik menjadi arang. Maka, dia segera meminta semua orang untuk bersembunyi di meja kerja. Namun sudah terlambat. Sesuai dugaan, lantai listrik sudah tidak berfungsi. Dan inilah yang telah direncanakan oleh Lau Bai dan Ando. Rencana pelarian yang telah dibicarakan sebelumnya. Dengan satu perintah dari Lau Bai, semua narapidana berlari menuju platform lift. Dan sudah bersembunyi di bawah. Ando juga segera memulai aksinya. Terlihat dia dengan cepat menghabisi 2 petugas penjara yang tersisa. Narapidana memanfaatkan kesempatan untuk memanjat ke lantai 2. Sepenuhnya menguasai bengkel nomor 5. Semua orang membagikan perlengkapan dari gudang senjata. Menghabisi petugas penjara yang datang untuk membantu. Kemudian semua orang membagi diri menjadi 2 kelompok. Sebagian orang menuju bengkel lainnya. Setelah menghabisi petugas penjara yang menjaga, mengajak narapidana di sini untuk melarikan diri bersama. Sementara itu, Lau Bai dan Ando langsung menyerbu ke ruang kontrol. Mengancam petugas penjara untuk mematikan sistem pembangkit listrik tenaga air. Sumber cahaya cadangan penjara diaktifkan. Namun lantai listrik sudah tidak berfungsi. Kemudian Lau Bai melalui siaran radio mengungkapkan kebenaran buruk tentang penjara ini. Memberitahukan 6.000 narapidana yang tidak tahu apa-apa. Jika tidak pergi sekarang, kapan lagi kita harus menunggu? Semua narapidana segera bersemangat, berbondong-bondong menuju pintu penjara. Sementara itu, sisa petugas penjara untuk menyelamatkan diri hanya bisa bersembunyi dengan canggung di dalam ruangan. Para narapidana dengan cepat tiba di luar pintu. Meskipun di depan mereka adalah lautan yang dalam, mereka tetap melompat tanpa ragu. Ando meminta Lau Bai untuk segera melompat juga. Namun, Lau Zi mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang. Ando belum sempat bereaksi. Dia didorong oleh orang di belakangnya. Namun, Lau Zi hanya bisa dengan pasrah melihat rekan-rekannya pergi. Penjara ini memiliki 7 pintu keluar. Semua narapidana dengan gembira berenang menuju jalan kebebasan. Ando berenang di laut sepanjang hari. Akhirnya, dia dan teman narapidana, Daz Huang, berhasil mendarat dengan selamat. Hari berikutnya, 2 orang melarikan diri ke tepi sungai. Mereka menemukan 2 orang lokal yang sedang memancing. Dan pesawat mereka terparkir di samping. Melihat kedua orang itu yang tampak tidak terlalu pintar, mereka berdua memutuskan untuk bertindak cepat. Merebut pesawat satu sama lain dan melarikan diri. Namun, pemancing itu seolah melihat 2 orang bodoh. Mereka berdua perlahan mendekati mangsa di dalam jaring. Mereka berdiskusi dalam bahasa daerah. Malam ini kita makan masakan merah atau kukus. Untungnya, nilai bahasa asing Ando cukup baik. Dia segera memahami maksud lawan. Dia sangat mendesak untuk mendapatkan bantuan. Dia segera meminta perlindungan. Dan mengatakan bahwa dia adalah narapidana yang melarikan diri. Daripada dimakan sendiri, lebih baik menyerahkan diri kepada tentara kekaisaran. Dan bisa mendapatkan hadiah besar. Siapa sangka setelah mengetahui identitas mereka, pemancing itu malah melepaskan mereka berdua. Ternyata kekaisaran telah membangun banyak penjara di sini. Menyebabkan sumber daya air di sini tercemar secara besar-besaran. Jadi penduduk asli setempat sangat membenci kekaisaran. Dan di mata mereka, Ando benar-benar adalah pahlawan yang melawan kekaisaran. Dengan nama pengguna, ia ahli memancing. Dia tidak hanya bersikap ramah, tapi akhirnya juga memberikan pesawat ruang angkasanya kepada duo. Hadiah ini benar-benar seperti memberi bantuan di saat yang tepat. Keduanya dengan cepat melarikan diri ke planet lain. Tapi di dunia ini, tidak ada perjamuan yang tidak akan berakhir. Daz Huang memutuskan untuk tinggal di sini, menikah, dan memiliki anak. Menikmati kehidupan yang tenang. Dia meminta Ando untuk juga tinggal. Tapi Ando dengan sopan menolak, karena dia akan memulai petualangan baru.